Yo, welcome back again to Madrid Talks episode 48. Dan gue sorry banget dari dua laga sebelumnya, yaitu Real Madrid lawan Valladolid dan juga Real Madrid lawan Levante. Gue nggak bikin video. Yang biasanya gue kan janjinya seminggu sekali kan bikin video, tapi karena gue ada ujian tengah semester dan ya gue jadinya nggak bisa bikin video karena banyak banget tugas deadline UTS. Tapi anyway, gue nonton laga-laga Madrid dan juga laga yang barusan gue tonton juga, Cadiz lawan Real Madrid, yang dimana Cadiz itu adalah tim promosi, ya strikernya Alvaro Negredo, mantan pemain Madrid juga. Mantan pemain Madrid atau Valencia? Kayaknya pemain Madrid juga deh setahu gue. Jadi menurut gue dari tiga laga ini trash banget, sampah banget menurut gue karena permainan Madrid banyak banget yang sampah. Ini jujur ya, sebenarnya gue udah nyusun beberapa banyak materi di sini. Cuman karena gue ngerasa kayak udahlah gue rangkumin aja jadi satu dari 3 match. Dan bener-bener gak ada yang berubah gitu dari pemain-pemain Madrid tuh, gak ada yang berubah. Dari pertama, dari gak konsistennya pemain Madrid, dari taktik pelatihnya juga gak konsisten. Itu yang ngebuat Madrid tuh sekarang lagi hancur banget, fakta banget. Dan juga menurut gue banyaknya cedera pemain itu juga yang ngebuat Madrid tuh sekarang kayak wah gila, itu kacau, hancur banget menurut gua. Karena kita di awal musim ini nggak pernah selalu squad kita tuh nggak ada yang nggak cedera, pasti selalu ada yang cedera, entah ada si Hazard lah, terus sekarang yang cedera nih Carvajal, terus habis itu sekarang Odriozola cedera, terus habis itu Odegaard cedera setelah dari laga internasional, terus siapa ya, gue lupa. Setahu gue baru itu. Terus Ramos tadi barusan main lawan Cadiz, saya itu udah agak kesakitan dan menurut gue itu udah cedera ya. Dan 1 minggu lagi kita lawan Barcelona dan gue nggak peduli sih jujur kalau misalnya kita lawan Barcelona nih, kita kalah 5-0 lah, 4-0 nggak apa-apa. Asal maksud gue lawan klub-klub kecil, lu tau lah klub-klub kayak Cadiz, kayak misalnya Valladolid, kayak misalnya Levante, Villarreal lah, Betis, bla 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 bla. Pokoknya bukan tim top 5 di La Liga lah ya. Kita bisa ngumpulin 3 poin terus menerus tanpa kalah, ya gue senang-senang aja. Gue gak peduli lu mau bantai gue 4-0 kek, ya walaupun gue tahu, gue ngerti banget ya sebaiknya kita menang di El Clasico. But daripada kayak gini loh, banyak banget fans Madrid luar sana tuh kayak kayak mereka tuh mentingin El Clasico dibanding laga-laga kecil. Ya gue ngerti El Clasico tuh egonya tinggi, oke, lawan klub gede, oke, kita sama-sama klub besar, kita sama-sama tim yang punya mega bintang, terus habis itu ya emang rival abadi dari dulu. Oke, gue ngerti, cuma maksud gue kalau mindset lu masih bilang kayak misalnya nih kita menang lawan Barca 5-0. Oke, kita menang, oke kita senang, oke bla 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 bla. Seminggu kemudian ya kan match day jornada berapa lah, kita misalnya Real Madrid lawan misalnya Mallorca lah, misalnya Mallorca nggak ada di La Liga sekarang ya. Kita Real Madrid lawan Mallorca ya kan, Real Madrid lawan Mallorca langsung pas pertandingan Madrid kalah 2-0 sama Mallorca. Buat apa lu capek-capek menang 5-0 lawan Barcelona kalau lu aja masih kalah 2-0 sama Mallorca? Buat apa? Kecuali kalau lu di Liga Champion, kecuali kalau lu di Copa del Rey, lu boleh senang kayak gitu karena itu sistem gugur. Cuman ini sistem poin, sistem liga yang dimana lu tuh main mesti dapetin 3 poin. Ya maksud gua seminimal mungkin lu bisa harus ngoleksi poin gitu. Percuma lu kayak menang 5-0 udah lu seneng, abis itu kayak lu kalah 2-0 atau 2-1 lah lawan Mallorca lah, terus kayak ya percuma lu capek-capek menang, woi gue menang 5-0 bla bla bla, kalah lawan Mallorca, abis itu kalah lawan klub kecil lain. Karena gini logikanya di La Liga itu kok 20 tim ya, 20 tim misalnya, gue lupa 20 tim atau berapa, yang misalnya klub besarnya itu ada 5 lah, 5 misalnya, berarti kan ada 15 tim itu klub-klub kecil yang notabene sebenarnya tuh di atas kertas kita bisa menangin 3 poin gampang, easy, dengan squad kita melebihi di atas squad mereka, of course ya kan. Dan kalau misalnya lu dari 5 laga itu, misalnya 5 laga itu kan terus menerus ya, sepanjang musim kan pasti dari 5 klub itu kan pasti ketemu terus kan. Satu musim tuh pasti ketemu 2 kali, home dan away, 5 laga. Misalnya kita nggak ngoleksi poin, oke, kita kehilangan poin misalnya 0 kan,
Dari 15 laga, 15 kali 2 30 kali 3, misalnya kita menangin 3 poin terus deh. 30 kali 3 kali 3 90 poin lebih kita bisa dapat poin. Dan ini 5 laga klub ini misalnya lu kalah kek atau lu seri ya is okay, gue gak peduli. Maksud gue ini sistem liga, kecuali kalau lu UEFA Champions League baru itu beda lagi, atau Copa del Rey ya, karena itu sistem gugur ya. Lu harus menang di laga kali itu. Mau lu apa maksudnya, mau lu nanti laga kandang lah, mau lu laga away lah, misalnya apa gol tandang gol kandang ya, itu beda urusan. Ini masalahnya sekarang Madrid tuh udah gimana ya, gue gak ngerti lagi. Emang dari musim lalu juga Barca udah hancur-hancuran parah, kayak kita menang 1-0 doang di akhir-akhir ya. Jujur gue senang banget Madrid menang La Liga, oke, gue senang. Cuma maksud gue dari hasil-hasil yang pas setelah corona kayak 1-0, gol penalti, bla bla bla, striker tumpul lah. Dan itu yang ngebuat apa ya? Ya Madrid tuh sebenarnya nggak konsisten banget di La Liga gitu, nggak konsisten. Lu bayangin aja Barca lagi hancur-hancuran parah, kita unggul 5 poin atau 4 poin tuh, gue lupa, 4 poin ya musim lalu. 4 poin. Sebenarnya kalau lu tim besar dan lu berprestasi banget, contoh kayak misalnya Liverpool musim lalu ya lu sebenarnya bisa jauh lebih di atas sana. Lu bisa nyetak 2 gol lebih dalam setiap match. Lu bisa jauh 7 poin di atas Barcelona gitu. Dan ya menurut gue itu doang sih. Apa maksud gue, ini tuh La Liga bukan sistem gugur, ini tuh sistem poin gitu kan. Dan gue lanjut aja sekarang mau ngebahas tentang 3 match itu ya, 3 match rekap itu. Tadi itu kayak cuman bukan lead sih maksudnya, itu kayak cuman pembukaannya aja. Oke, lanjut aja. Oke, ini sekarang gue udah buka Google dan gue udah ngeliat ini ada Real Madrid lawan Cadiz. Ini yang tadi barusan terjadi ya. Enggak, gue kan mau ngejelasin 3 pertandingan nih. Oke. Real Madrid lawan Valladolid 1-0. Gol Vinicius Junior, ini gol yang tangan Tuhan setahu gue. Ya, ini gol tangan Tuhan nih Valladolid. Yang kata benar-benar offside. Tadi sebenarnya kalau Benzema passing itu offside, cuman gara-gara kena pemain Valladolid jadinya gol. Levante, ini gol Vinicius Junior menurut gue bagus, cuman gol bloknya back Levante itu yang kalau lu nanti lihat replaynya, pokoknya pemain Levante itu nggak majuin. Vinicius dapat bola free banget di dalam kotak penalti. Pemain Levante malah mau coba blok, bukannya majuin buat ngerebut bola, tapi malah ngebiarin Vinicius shoot dan gol. Dan di sini ini pertandingan menurut gue fucked up banget, dan itu kayak oh my god, 13 tendangan, 3 tendangan ke arah gawang nggak nyampe setengahnya ya kan. Terus ya Karim Benzema nyetak gol di menit-menit akhir. Dan buset, ini gue jujur ya, di grup WhatsApp gue, oh ya by the way belum join aja grup WhatsApp gue, Madrid Talks. Itu banyak yang bilang, bang please bang, lu mesti tetap kritik Benzema maupun dia udah nyetak gol atau apa. Ya oke, gue paham. Ini di babak kedua ini tuh benar-benar menurut gue di situ kesempatan banyak banget itu disia-siain. Pokoknya intinya di situ di babak kedua ada Benzema, ada Vinicius. Di situ Vinicius bisa nyetak hat-trick di situ. Cuman gua nggak tahu seberapa gobloknya striker Madrid tuh, gua nggak tahu deh. Tumpul banget, kayak hal kecil aja tuh gak nyetak gol gitu. Pertama, Benzema juga nggak jelas banget deh. Oke lah, Benzema off banget parah. Terus juga ini gue jelasin singkat doang. Habis itu Real Madrid lawan Cadiz. Ini gue mau bilang salut banget kepada Cadiz dari backnya. Gue gak tahu nih, ini antara ada 2 ya, antara pemain Madrid attackernya pada tolol goblok, atau yang kedua defendernya bagaimana defensive line, garis pertahanan Cadiz tuh bagus banget. Mereka tahu cara bermain offside. Tapi kalau menurut gue ini lebih ke walaupun gue tahu striker Madrid tolol, cuman ini defensive line-nya Cadiz tuh bagus banget, sumpah. Jadi kayak mereka tuh tahu, misalnya pemain Madrid, misalnya Marcelo atau Modric itu ada beberapa kesempatan ya ngumpan ke striker, mereka langsung kayak buat gerakan majuin karena biar offside, dan itu berhasil. Lu lihat di sini 6 offside buat Real Madrid, dan itu benar-benar cantik banget buat backnya Cadiz. Itu menurut gue bagus banget. Kita kebobolan di menit pertama, dan menurut gue itu juga blunder back gak tau deh, ini di match kali ini back banyak yang blunder, banyak banget yang blunder. Dan gue bisa bilang Ramos juga diganti karena ada cedera juga. Kalau menurut gue juga karena dipaksain banget, karena
ada beberapa pemain yang dimainin sama Zidane yang itu habis pulang dari laga internasional ya, UEFA Nations League kalau salah, gue lupa. Pokoknya kualifikasi sama UEFA Nations League, gue lupa. Dan itu banyak yang kecapean, of course banyak banget yang kecapean, dan gue nggak ngerti kenapa Zidane kayak berani banget mainin Ramos gitu ya, walaupun emang oke lah, why not gitu. Cuman tadi benar-benar gue ngeliat banget Ramos kecapean, banyak blundernya juga, terus kayak walaupun tadi di awal-awal pertandingan dia ngelakuin save krusial ya, pokoknya ada di awal-awal, pokoknya dia benar-benar clearance, goal line clearance, gue tadi udah nyari nggak ada, pokoknya dia goal line clearance bagus banget. Dan ini gue ngelihat Cadiz ini main tuh mirip banget sama Atletico Madrid di zaman masih ada Griezmann di Atletico Madrid, di mana dia tuh ngegunain counter attack sebagai kunci utama mereka. Jadi kayak mereka benar-benar parkir bus. Menurut gue mereka parkir bus, cuman semi parkir bus menurut gue ya, karena dua striker sama salah satu striker mereka ditinggalin di depan buat counter attack, dan midfielder mereka pun juga berkontribusi untuk passing ke striker tersebut. Kalau menurut gue parkir bus nggak kayak gitu. Kalau menurut gue parkir bus itu adalah gimana cara semua pemain tuh mundur ke belakang, sisain satu striker, dan midfieldernya itu bukan untuk passing ke kemana, ke striker. Kalau menurut gue ya, parkir bus itu midfielder itu gunanya untuk benar-benar defense. Setelah dapat bola, mereka mainin dulu ball position. Di situ nggak lakuin counter attack. Cuman di sini tuh ini lebih kayak kalau gue pribadi bilangnya sih parkir busnya Atletico Madrid, karena mereka gunain buat counter attack. Dan itu tadi benar-benar keteteran banget. Entah si Marcelo-nya overlapnya lebih banget. Back kanan inget Nacho karena Carval dan Odriozola cedera. Dan itu wow man, itu benar-benar Nacho juga bingung mau passing kemana. Modric juga gue ngeliat kayak kecapean juga karena laga internasional. Kroos juga wingernya Lord Vasquez lah, gue juga gak ngerti dia ngapain di situ, main gak jelas banget. Dan ini hal yang pengen gue jelasin di sini. Ini line up yang tadi dilakuin Madrid lawan Cadiz. Dan di sini Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo ya. Di sini ini bagaimana formasinya? Gua nggak ngeliat Vasquez dari tadi ngapain, nggak jelas. Dan di sini Modric, Kroos sama Isco ini midfielder kan. Ini banyak banget umpan bola dari sini nih. Itu nembus ke pertahanan, langsung ke pertahanan. Tadi hampir gol terjadi juga dari Anthony Lopez juga. Gue lupa nama pencetaknya ya, I don't care. Si Sergio Ramos kepancing dan si Anthony Lopez dapat bola dari sini dan berhasil itu, dan untungnya Courtois berhasil nge-save gitu. Dan ini bagaimana, gue gak ngerti kenapa tumben banget back Madrid tuh pada blunder banget di sini, banyak banget blundernya. Marcelo ntar overlap lah. Cuma di babak kedua permainannya mendingan bukan berarti bagus, maksud gue mendingan ya, gak sejelek tadi, walaupun masih jelek, cuman gak sejelek tadi. Itu dari situ gue udah ngeliat Cadiz tuh udah kayak ya udahlah, gue udah menang 1-0, mendingan gue main parkir bus aja. Dan itu benar-benar kelihatan banget Cadiz benar-benar main parkir bus gitu. Dan itu yang mau gue sampaikan di laga Cadiz ini. Dan gue mau nyampain di sini adalah bagaimana Zidane masih nggak konsisten dalam formasi. Nih kemarin permainan sempat kayak gini, formasi 4. Ini kalau dibilang orang sih ini bukan ya, ini udah gue ganti. Jadi formasinya ini jatuhnya kayak 4-1-2-1-2. Jadi di sini tuh gunain 2 striker dan 1 center attack midfielder dan 3 center midfielder untuk balancing lini tengah ya. Ini center attack-nya itu benar-benar fokus buat attacking. Dan ini 4 back. Dan di sini gua ngelihat Madrid kan di sini gak ada main wing. Jadi back sayapnya selalu overlap. Dan di sini biasa disisain Casemiro, Varane, Ramos di sebagai tengah gini. Dan ini antara Modric atau Kroos, antara ada yang jaga defense, ada yang jaga nyerang, tergantung dari relatif permainannya. Di sini kadang permainannya kadang bagus. Di sini sebenarnya nggak ada problem menurut gua nggak ada problem, walaupun bahayanya di lini belakang ya, di back sayap. Cuman problemnya tuh ada di sini, 2 orang ini, striker ini, yang kadang antara si Jovicnya jadi striker target man,
Entar si Benzema jadi striker yang apa? Jadi seorang striker yang gimana ya? Seorang striker yang mainnya tuh dia sebagai playmaker, striker playmaker. Gue bilangnya striker playmaker. Dimana dia tuh buat jatuhnya kayak second center attack ya, second center attack atau second AMF yang dimana dia tuh buat nyuplai bola ke si Jovic. Dan kadang saking gobloknya dua orang ini jadi target man yang dimana target man itu adalah orang yang ditargetkan untuk dapat bola, striker gitu. Yang dimana dua orang ini kadang kalau misalnya di jantung pertahanan musuh, misalnya nih ini kan defense nih, misalnya defense kan, ini defense nih, kita lagi megang bola di sini lah misalnya, ya kan di sini nih misalnya. Nah ini kan di lini tengah nih, ini kan misalnya musuh di sini ya, musuh di sini. Nah ini mereka cuma nungguin, nggak ada yang mau nyampein ya gimana. Odegaard, Mendy, Carvalho tuh nggak ada yang bisa nyuplai bola di situ, ngerti nggak? Dan itu yang ngebuat gue bilang kayak wah anjing ini tolol banget. Dari pertama yang tadi gue bilang pemainnya masih belum konsisten, ya kan? Pemain belum konsisten, formasi juga nggak konsisten. Kadang Zidane main nih 4-1-2-1-2, kadang Zidane mainnya 4-3-3 attack. Misalnya nih 4-3-3 attack ya, 4-3-3. Misalnya gini dulu, 4-3-3 attack tuh jadi ini nggak ada center defense. Jadi ini Casemiro kadang nggak main, jadi kayak ini diganti misalnya Vinicius. Terus ini Odegaard, ini Asensio biasanya. Nah, kadang kayak gini, kadang si Odegaard tuh ini diganti Casemiro gitu, gini deh. Ini maksud gue bukan ini ya, maksudnya Casemiro kadang jadi center defense. Nah, ini tuh masih nggak jelas banget. Kayak tadi aja tuh lawan Cadiz, si Jovic akhirnya main gantiin Kroos, Benzema masih main dan gue ngerti lagi. Gini juga waktu lawan Levante, ini gue ada catatannya ya. Waktu lawan Levante, Odegaard aja baru dimasukin menit 80 plus. Gue lupa dia ganti siapa. Tapi gini, jadi gini, Zidane bilang mau regenerasi. Lu tetap mainin Benzema, lu tetap mainin Kroos, lu tetap mainin Modric. Si Odegaard, terus habis itu pemain-pemain muda lainnya, itu gimana mau dapat jam terbang gitu? Gimana mau bagus kalau lu nya aja nggak ngasih jam terbang bagus gitu, ngerti nggak sih? Maksudnya nggak ngasih waktu main. Gimana kayak seorang Odegaard itu yang namanya pemain yang baru masuk lagi ke Madrid, mau mencoba chemistry dengan semua pemain Madrid kalau dia aja jarang main aja gitu. Jovic juga gue ngerasa karena Zidane sama manajemen Madrid itu banyak yang bilang play Jovic dan akhirnya dimainin. Oke lah, menurut gue itu udah ada yang maju gitu. Cuman maksud gue gimana Jovic mau main kalau misalnya masih ada Benzema, yang kadang si Benzema ini dan Jovic ini mainnya sebagai target man gitu loh. Dan makanya kadang gue tuh setuju kalau misalnya Benzema main sebagai center attack midfielder di sini. Jadi di sini main striker misalnya. Di sini misalnya Jovic. Waktu itu gue ngelihat Benzema main sebagai center attack di sini. Karena Benzema tipe striker yang orangnya tuh nyuplai bola. Maksudnya cari ruang, dia passingnya juga bagus, dan itu yang ngebuat Jovic ini belum punya karakter kayak Benzema gini deh. Benzema udah punya, jatuhnya kayak Messi di Barcelona lah. Messi di Barcelona center attack midfielder, itu dia banyak banget buat nyuplai bola, dan ini dilakuin Benzema di Madrid, dan menurut gue itu permainannya bagus banget. Dimana dia nyari ruang kosong, Jovic yang nyari ruang kosong biar misalnya si Kroos passing ke Vinicius dapat bola, Vinicius passing ke Jovic dan gol gitu misalnya. Dan ini bagus dibanding kayak Benzema dan Jovic main berdua gitu, kayak gak jelas, gak konsisten. Ntar nanti si Jovicnya jadi ini bla bla bla, gue udah jelasin dari tadi. Pokoknya intinya itu. Dan Madrid dari kemarin tuh diselamatin, dan gue seneng banget ya. Gue jujur agak seneng sebenarnya Madrid kalah 1-0 sama Cadiz, biar pada mikir
gimana etos kerjanya nih salah satu bintang nih jauh-jauh lu pada anjing nih, gimana etos kerjanya dia ini nyelamatin. Oh my god, he's saving our ass bro. Dia benar-benar saving karir pemain-pemain Madrid lainnya, tau nggak sih? Ini kiper bagus banget. Jadi mau sampai kapan lu diselamatin sama Courtois gitu? Lu nggak ada perkembangannya sama sekali. Mau sampai kapan? Courtois pun juga bakal capek dan akhirnya kebobolan sih 1-0 lawan Cadiz. Dan menurut gue udah mikir ya udahlah, udah pasti bakal kebobolan karena pertama dia udah pasti capek. Lu nggak bisa selalu bergantung sama Courtois juga gitu. Jangan anggap kayak lu pikir kayak oh tenang, kiper gue Courtois baik-baik aja. Nggak semudah itu lu mikir gitu loh. Dan akhirnya kebobolan 1-0 ya kan? Kebobolan 1-0. Gua nggak bakal nyalin Courtois karena tadi aja main kebobolan 1-0, Courtois masih banyak ngelakuin save. Gue bilang kalau nggak ada dia itu mungkin udah 3-0, udah 3-0, 4-0 kali. Dan di sini ini PR buat Zidane ya. Ini ada catatan kecil dari lawan Levante. Benzema emang nyetak gol di menit-menit akhir ya, oke. Cuman kalau lu bilang dia nggak bisa dikritik, lu salah besar bro. Kalau dia striker kelas dunia, harusnya dia bisa nyetak 3 gol tadi. Ingat, itu lawan Levante, gak di top 10 setahu gue. Dan harusnya kalau lu bilang dia striker kelas dunia, ya harusnya dia nyetak 3 gol. Karena itu banyak banget kesempatannya dan dia miss banget. Banyak banget peluang disia-siain sama dia. Kenapa Vinicius gak gue terlalu kritik? Padahal Vinicius juga bisa nyetak 2 gol lebih di situ. Karena gini, karena dia masih muda, wajar aja. Dan lu juga tahu finishingnya Vinicius tuh gimana gitu kan. Lu tahu aja finishingnya gimana, jelek banget. Cuman waktu lawan Levante menurut gue itu ada perkembangan dari finishingnya dia sendiri ya. Dan juga ya, tapi gue tetap gak bisa lepas dari dia gak dikritik. Dia harus gue kritik juga karena itu banyak banget peluangnya. Sumpah, kalau lu yang pada nonton lawan Levante itu banyak banget peluangnya. Ini sebelum jeda internasional ya, jadi mungkin pada lupa juga. Coba lu nonton ulang highlightnya. Itu banyak banget peluang. So many fucking chance. Dan itu disia-siain. Dan ya peluangnya Vinicius dapet tadi tuh 70% bisa jadi gol. 70%, gua gak bohong. Itu ada satu kesempatan Vinicius depan gawang, itu one on one sama kiper, gak gol. Hampir tipis. Gua ngerti lagi makanya waktu lawan Levante itu kayak anjing, ini match tuh harusnya 5-0 man. Mungkin kalau masih ada CR, ini lawan Levante itu udah 5-0 harusnya. Udah 5-0. Dan lawan Cadiz ini buat jadi tamparan keras lah. Jadi menurut gua faktor pertama, yang pertama itu yang paling utama menurut gua adalah cedera pemain. Itu udah pasti cedera pemain. Odriozola, Carvajal, Hazard, Odegaard cedera juga. Itu udah pasti cedera pemain. Dan Ramos gua masih nggak tahu nih nanti cedera atau enggak. Terus yang kedua adalah setelah jeda internasional, jadi banyak pemain yang capek. Dan akhirnya lu lihat sendiri Ramos kecapean, mungkin itu jadinya terlalu maksain diri, entah hamstring atau gimana. Semoga aja baik-baik aja. Yang ketiga ini adalah gak konsistennya pemain. Setiap laga, setiap dari ini udah 5 laga ya, gue lupa, udah 5 laga. Entah misalnya si Isco bagus mainnya, entah nanti Isco jelek mainnya, Benzema bagus, Benzema jelek. Terus misalnya si Vasquez emang udah jelek dan tambah jelek. dan Varane bagus ntar jelek, blunder lah. Entah nanti si Marcelo bagus jadi jelek, Mendy bagus jadi jelek, Kroos bagus jadi jelek, dari jelek ke bagus, dan many things. Dan juga formasi juga nggak konsisten. Yang dari tadi gue jelasin dari 4-1-2-1-2, 4-3-3. Terus waktu itu sempat 3-5-2 dan gue mikir kayak what the fuck is this gitu kan. Dan ya masih nggak konsisten gitu. Dan juga itu udah 4 ya. Poin kelima adalah ya lu mau sampai kapan diselamatin Courtois? Lu mau sampai kapan gitu? Lu mau sampai kapan diselamatin dia terus gitu loh. Jadi menurut gue ya sejauh ini man of the match Madrid ya Courtois doang, nggak ada yang lain. Valverde juga gue arti sama Zidane juga kenapa nggak mainin dia. Udah tau kayak tadi lawan Cadiz. Dan akhirnya lu tau nggak sih di babak kedua tadi Cadiz mainnya counter attack kan. Ini kayaknya manajer Cadiz juga anjing sih. Jadi kayak Cadiz udah dapat 1-0,
Dan kayak manajer Cadiz tahu nih kayak ini Zidane bakal naro Valverde nih. Ini pasti Zidane bakal naro Valverde sama Casemiro buat ngehalang counter attack kita. Jadi biar Cadiznya tuh counter attack-nya keredup sama Casemiro sama Valverde. Karena tadi midfielder itu Isco, Modric sama Kroos. Cuman pas di babak kedua si anjing ini ternyata nggak ngelakuin hal yang dilakuin babak pertama tadi. Jadi mereka benar-benar parkir bus dan mereka nggak ngelakuin serangan yang benar-benar parah banget gitu loh. Jadi emang anjing nih formasi. Jadi kayak percuma juga lu naruh Casemiro dan Valverde gitu. Maksud gue kayak lu ini Zidane gue nggak ngerti deh. Ini udah hilang kayak namanya kayak substitusi pemain emasnya yang lu tau lah. Wah dia tahu kapan bakal ngeluarin pemain ini dan ini kapan gitu. Dan ini udah agak redup bukan berarti hilang ya, agak redup menurut gue. Dan ya menurut gue itu aja. Jangan lupa follow Instagram gue, Twitter gue, dan juga join grup WhatsApp Madrid Talks. And see you guys there and goodbye.